Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang cara bertutur sapa kepada orang tua kita, kepada ayah ibu kita. Kita belajar juga tentang keluarga inti. Masih ingat kan keluarga inti apa? Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kita sebagai anak-anaknya. Nah, kemudian juga sapaan orang Melayu kepada orang tua kita. Ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ragam sapaan kepada saudara. Saudara ini adalah abang, kakak, atau adik kita. Ya. Nah, di sini ada beberapa urut apanya ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ragam sapaan pada saudara. A berdasarkan urutan lahir. Jadi A berdasarkan urutan lahir. Anak sulung atau anak pertama itu disapa dengan lung, wo, atau wa. Anak tengah atau anak kedua disapa dengan ngah. Anak bungsu atau anak ketiga, anak bungsu atau anak terakhir disapa dengan usu atau encu. Jika ada yang lahir setelah anak bungsu, disebut anak yang muda, disapa udo. Nah, itu dia jadi sapaannya. Yang pertama dipanggil yang sulung, yang pertama lahir, yang paling tua dipanggil lung, wo, atau wa. Yang kedua atau anak tengah itu dipanggil dengan ngah. Anak bungsu, anak terakhir dipanggil dengan usu atau uncu. Nah, kalau ada lagi anak yang berikutnya sesudah anak bungsu atau anak muda, anak yang muda dipanggil dengan udo. Nah, panggilan orang Melayu ini kepada saudara juga berdasarkan bentuk badan ya. Ini bukan menghina, bukan mengejek ya, bukan sesuatu yang untuk kita hina. Ini memang panggilan orang Melayu ya. Anak tengah yang berkulit putih itu disapa utih. Itu yang pertama ya. Anak tengah yang berkulit putih disapa dengan utih. Anak tengah yang berkulit hitam disapa hitam. Nah, ini pengalaman pribadi. Bapak punya tantenya bapak. Iya. Dia dipanggil mak hitam. Ya, karena memang kulitnya lebih hitam gitu. Dan dia juga anak tengah-tengah di antara saudara-saudaranya. Ya. Bapak pun manggilnya mak hitam. Sampai sekarang. Bahkan nama asli aja bapak lupa. Karena nama lekat sekali nama mak hitam itu sama dia. Ya itu cocok dengan ini karena dia memang mohon maaf ya berkulit hitam dan kemudian kulitnya lebih gelap gitu ya, dan kemudian dia memang anak tengah di antara saudara-saudaranya. Nah, anak yang berbadan tinggi dan panjang disapa anjang. Nah, anak yang berbadan pendek itu disapa anda. Satu hal yang penting, ini bukan mengejek ya, bukan menghina bentuk tubuh atau mengejek warna kulit, tapi memang untuk memudahkan memanggil saja sebenarnya ya. Oke, ragam bentuk saudara nih. Kalau ini kita cerita tentang ragam bentuk saudara-saudara ya. Ya, saudara tuh banyak ragam bentuknya, antara lain saudara kandung. Apa tadi saudara kandung? Saudara kandung adalah saudara ayah dan bunda sama dengan kita. Ayah dan bunda yang sama dengan kita. Saudara satu darah istilahnya ya. Saudara yang ayah dan bundanya sama dengan kita. Ayah, bunda punya anak kita dan kita punya adik, itu saudara kandungnya kita, adik kita itu. Saudara seayah adalah saudara yang ayahnya sama dengan kita namun bundanya beda. Mungkin ya, bundanya yang pertama sudah wafat, sudah meninggal, ayahnya menikah lagi dan punya anak ya, itulah dia. Kemudian ada saudara seibu, adalah saudara yang bundanya sama dengan kita namun ayahnya berbeda. Jadi tadi saudara seayah, ayahnya yang sama.
Kalau ini saudara seibu, bundanya yang sama atau ibunya yang sama dengan kita, tapi ayahnya berbeda. Nah, ini saudara tiri. Saudara tiri adalah anak dari orang tua tiri, ya. Nah, anak dari orang tua tiri kita ya. Kemudian saudara angkat. Saudara angkat itu adalah orang yang diambil dan diangkat menjadi bagian dari keluarga kita. Oke, kita lanjut. Ini ada istilahnya sifat yang pucuk, ya. Budaya Melayu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Tidak ada perbedaan sikap terhadap siapapun. Selama masih keluarga, maka kita harus menghormati dan menghargai. Maka kita harus dihormati dan dihargai. Ya, misalnya seperti ini. Orang tua tiri adalah orang tua kita juga. Kita harus taat dan hormat pada orang tua tiri, seperti halnya kepada orang tua kandung. Jika taat akan selamat, jika durhaka akan merana. Nah, itu dia ya. Jadi ya, namanya juga kehidupan, mungkin terjadi kita punya orang tua tiri. Nah, orang tua tiri itu adalah tetap orang tua kita juga. Kita harus taat dan hormat kepada orang tua tiri itu, ya. Jadi jangan misalnya bukan orang tua kandung, kita tidak hormat pada mereka, ya, kita tidak patuh pada mereka. Yang seperti itu kurang tepat ya. Karena seperti yang dibilang di sini, orang tua tiri itu juga orang tua kita, ya. Oke, nomor 2, saudara tiri adalah saudara kita juga. Kita harus sayang dan hormat kepada saudara tiri, seperti halnya kepada saudara kandung. Sama, misalnya orang tua kita menikah lagi, ternyata yang menikah itu membawa anak ya. Nah, membawa anak berarti otomatis jadi saudara kita, jadi saudara tiri namanya. Tapi yang seperti itu, biarpun seperti itu, dia tetap saudara kita juga. Kita tetap menganggapnya seperti saudara kandung, karena sudah punya hubungan keluarga. Nah, saudara angkat adalah saudara yang kita jemput masuk dalam keluarga kita. Sikap kita terhadap saudara angkat harus sama halnya seperti kepada saudara kandung. Ini mohon maaf, ada cerita sedikit. Karena keluarga bapak juga ada saudara angkatnya, ya. Bapak punya tante itu memang nggak bisa punya anak, akhirnya dia mengangkat seorang anak. Nah, akhirnya itu jadi saudara kita juga, ya, menjadi saudara kami kita juga. Oke, sampai di sini saja tentang pembahasan kita tentang ragam sapaan kepada saudara ini. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.